Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat malam, selamat berjumpa dalam acara Worship Night malam hari ini. Mari kita sama-sama datang di hadapan Tuhan, memberikan waktu, memberikan hati kita untuk bersekutu, menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Mari fokuskan hati kita, biarlah kita bisa menyembah dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Izinkan Tuhan hadir, izinkan Tuhan menjamah hati kita malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau tahu setiap isi hati kami. Engkau tahu apa yang kami rindukan. Selidiki setiap hati kami. Kalau hati kami jauh dari hadapan-Mu, saat ini kami mau kembali mencari Engkau, sumber kehidupan kami. Tempat kami mencari kekuatan yang sesungguhnya, pengharapan yang baru hanya dalam Engkau, dalam hadirat-Mu, dalam kemuliaan-Mu. Itu yang kami percaya. Kami mau tanggalkan segala beban kami malam hari ini. Sepenuhnya kami mau fokus, mau menyembah Engkau, mencari hadirat-Mu, mencari kemuliaan-Mu, sehingga kami temukan wajah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Engkau malam ini. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kami sadar Engkaulah kekuatan kami. Engkau tempat kami berseru Tuhan. Engkau tempat penghiburan kami. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku.
penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Engkau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kau sumber kekuatan Tuhan, Kau sumber kekuatan bagi setiap orang yang membutuhkan. Kau sumber pengharapan, Kau menara perlindungan. Yesus, oh Yesus, Kau sumber kekuatan bagi kami yang mencari-Mu. Ku cari wajah-Mu, ku temui kemuliaan-Mu dalam hadirat-Mu Tuhan. Ku rindu Kau Tuhan, ku nantikan, ku rindukan hadir-Mu di hidupku. Kau sumber kekuatanku, Kau sumber pengharapanku, Engkau segalanya. Yesus, kami percaya Kau tempat perlindungan, tempat kami bersandar, tempat kami berharap. Engkau segalanya di dalam hidupku. Engkau tempat kami berteduh di dalam naungan-Mu. Engkau Tuhan yang ajaib, yang tak pernah tergantikan, yang tak pernah jauh dari kami.
Kau yang selalu menuntun kami. Bapa, ku percaya pertolongan-Mu selalu ada. Takkan pernah jauh tangan-Mu dari hidup kami Tuhan. Setiap jalan kami bersama-Mu, setiap langkah kami Kau sertai. Di dalam-Mu Tuhan, di dalam-Mu Tuhan, di dalam-Mu Tuhan, ku cari wajah-Mu, ku temukan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau kekuatan di saat kami membutuhkan. Hanya Engkau, tiada yang lain yang sanggup menolong kami. Terima kasih buat kasih yang kami rasakan. Terima kasih buat berkat yang kami terima. Saat Kau dekat, saat kami cari wajah-Mu, ku temukan hadirat-Mu, ku rasakan damai di dalam hadirat-Mu. Tuhan, Tuhan, hanya Engkau yang ku perlu, hanya Engkau yang ku nanti. Tuhan, Kau yang ku rindu, dekat dengan-Mu. Tuhan, mungkin saat ini ada di antara kami yang sedang jauh dari hadapan-Mu. Malam hari ini kami sadar bahwa saat kami jauh dari hadapan-Mu, kami tidak punya kekuatan. Saat kami jatuh jauh dari hadapan-Mu, kami tidak punya kekuatan untuk bangkit Tuhan. Saat kami dalam kekhawatiran, saat kami jauh, saat kami lari dari hadapan-Mu, menjauhi Engkau, kami tidak punya kekuatan yang baru untuk kami bangkit. Tapi malam ini kami sadar hanya Engkau Tuhan sumber kekuatan kami, tempat kami berharap, tempat kami berseru, tempat kami mengadu setiap persoalan hidup kami, setiap beban hidup kami. Kemuliaan-Mu yang kami nantikan. Hanya Engkau kerinduan kami. Kami tahu hanya satu yang bisa memuaskan kami, yaitu hadirat-Mu Tuhan. Kami sadar hanya Engkau yang kami perlukan. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku.
Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Kami tahu Engkau kerinduan kami Tuhan. Saat ini kami menghadap Engkau, menghadap wajah-Mu Tuhan. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandangmu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Betapa ku merindukanmu, betapa ku merindukanmu. Betapa kami merindukanmu, seperti tanah yang kering merindukan air. Hati kami rindu Engkau, kami cari Engkau, kami haus akan Engkau Tuhan. Kami yang kering, kami rindukan Engkau, ya Tuhanku. Ku cari Engkau, ku cari Engkau, sumber kehidupan. Rindu kemuliaan-Mu, ku rindu hadirat-Mu, ku cari di tempat kudus-Mu, memandang wajah-Mu,
kami, Engkau yang membawa kami dekat Tuhan. Kami perlu Engkau, kami sadar kami takkan mampu tanpamu. Kami takkan bisa berjalan tanpamu Tuhan. Engkau kekuatan kami, Engkau yang kami perlu untuk menjalani hidup ini Tuhan. Hanya Engkau, hanya Engkau, Yesus, Yesus. Kami rasakan kasih-Mu, sebab kasih setia-Mu lebih dari apa yang kami miliki, lebih dari apa yang kami impikan, lebih dari apa yang kami banggakan Tuhan. Kasih setia-Mu, kasih setia-Mu yang mengasihi kami, kasih yang tanpa batas, kasih yang tak pernah menuntut untuk kembali. Yang kami rasakan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami mau bersuka dalam hadirat-Mu. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Ku kan menari, ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Kami bersyukur Tuhan, bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi
lagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Kami percaya sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Tuhan, malam ini kami belajar bersyukur akan setiap keadaan kami. Kami belajar bersyukur atas setiap pencapaian kami. Kami bersyukur akan keluarga kami, sehingga kami akan bersuka di dalam hadirat seperti rusa yang mendapatkan air, mendapatkan jiwa yang dipulihkan, disegarkan kembali. Ini kami Tuhan. Saat kami dalam hadirat-Mu, kami temukan kasih-Mu, jiwa kami akan bersuka dengan apa yang kami lihat di hadapan-Mu. Dan kami akan selalu bersuka karena Engkau, bukan dengan apa yang kami miliki, tetapi karena Engkau ada di dalam kami, Tuhan. Terima kasih. Kami akan bersyukur. Menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesus. Kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesus. Kau sangat ku cinta. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan?
Siapakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Sekali lagi nyatakan di hadapannya. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Ini kami bersyukur dalam hadirat-Mu. Kami yang tidak ada artinya apa-apa, kami bukan siapa-siapa, tapi Engkau yang membuat kami berarti, membuat hidup kami berarti, buat hidup kami, buat orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu. Saatnya Engkau sampaikan kebenaran-Mu, kebenaran melalui pesan-Mu yang Kau sampaikan. Silakan Kau berkata-kata bagi kami, pribadi lepas pribadi. Engkau yang menjamah hati kami. Kami siapkan hati kami untuk pesan-Mu, pesan firman-Mu malam hari ini. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada malam ini dalam sesi worship night, mari kita bersama-sama untuk belajar akan firman Tuhan. Kita merenungkan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, ada satu cerita sedikit. Saudara, ada seorang anak laki-laki yang memiliki kebiasaan yang buruk dan nakal. Hanya marah-marah dengan orang tuanya. Bahkan di sekolah dia nakali sama teman-temannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, satu hari untuk menyadarkan anaknya ini, sang ayah mengajaknya ke satu hutan kecil begitu, lalu kemudian dia berjalan-jalan di hutan itu dan ayahnya melihat ada pohon yang masih kecil. Lalu kemudian ayahnya berkata kepada anak ini, "Nak, coba kamu cabut itu pohon." Lalu dengan perlentenya si anak ini berkata kepada ayahnya, "Oh kecil ayah, pohon segitu tidak ada apa-apanya." Maka dia cabut dengan tangan satu. Lalu kemudian berjalan, tidak berapa lama orang tuanya atau ayahnya ini melihat ada pohon yang sudah lebih besar. Lalu kemudian dia berkata, "Nak, coba kamu cabut pohon yang agak besar ini." Ya, lalu kemudian, "Waduh, ini agak berat ya." Lalu ya coba kamu cabut. Lalu kemudian dia cabut dengan sekuat tenaga. Kalau yang tadinya cuma tangan satu, sekarang tangan dua. Namun bisa tercabut. Dengan bangganya dia berkata, "Ini ayah, saya bisa cabut." Lalu kemudian ayahnya mengajak lagi untuk berjalan. Dan ketika mendapati satu pohon yang sudah agak lebih besar, kemudian ayahnya berkata, "Kali ini anakku, coba kamu cabut pohon itu." Lalu kemudian anak ini berkata dengan tegas kepada bapaknya. Spontan dia menjawab kepada ayahnya, "Wah, enggak bisa ya. Itu pohon sudah gede,
Jadi harus pakai kapa atau pakai gergaji. Ya. Lalu kemudian ayahnya ini berkata, nak, itulah keberadaan setiap kita manusia. Kalau kita ini punya perilaku yang tidak baik, kita ini punya kebiasaan yang buruk, dan tidak segera dibuang, tidak segera dicabut, maka kebiasaan-kebiasaan yang buruk itu nanti seperti pohon itu tadi. Kalau masih kecil dicabut mudah. Kalau sudah agak besar agak susah walaupun bisa. Tapi kalau besar tidak akan mungkin dicabut. Dia bisanya harus menggunakan alat yaitu ditebang. Nah demikian pula dengan kelakuan atau kebiasaan buruk kita. Maka jangan sampai kebiasaan-kebiasaan yang buruk itu terus tinggal dalam hati kita. Nah anakku, pelajaran ini mengingatkan kepada kita supaya kita jangan membiasakan atau jangan memelihara kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik ini menjadi satu hal yang berakar di dalam kehidupan kita sehingga kita susah untuk membuangnya. Nah sore atau malam hari ini Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya memberikan judul renungan firman Tuhan pada malam ini dengan judul segera buang sebelum itu membinasakan. Segera buang sebelum itu membinasakan. Efesus pasal 4 ayat 21 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibarui dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pelajaran dari cerita yang saya sampaikan adalah bahwa mari kita bersama-sama segera membuang hal-hal buruk di dalam kehidupan kita sebelum itu menjadi sesuatu yang membinasakan kehidupan kita. Maka mari kita bersama-sama biarlah kita belajar dari firman Tuhan yang kita dengar, yang kita mau belajar sama-sama pada malam hari ini. Segera buang sebelum itu membinasakan. Apa yang harus segera dibuang dari firman Tuhan yang kita belajar tadi, yang kita baca tadi, yaitu kelakuan manusia lama kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada manusia yang terlahir sebagai penjahat. Tidak ada manusia yang terlahir menjadi seorang yang emosional, pemarah. Tidak ada seorang yang terlahir sebagai seorang pezina. Semua yang bisa terjadi, baik dia sebagai penjahat, sebagai pemarah, sebagai seorang pezina, itu dimulai dari sebuah kebiasaan-kebiasaan kecil yang tidak segera dihapuskan, yang tidak segera dihilangkan. Itu menjadi satu kebiasaan demi kebiasaan, dan itu bisa menjadikan orang tersebut binasa karena kebiasaan atau karena manusia lama. Maka mari kita bersama-sama pada malam hari ini kita belajar merenungkan firman Tuhan. Yang harus dibuang adalah kelakuan manusia lama kita. Nah, manusia lama di sini saya mengambil 3 hal saja. Yang pertama yaitu kebiasaan menilai keburukan orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kebiasaan menilai keburukan orang lain. Padahal kita sendiri mungkin juga
memiliki kebiasaan buruk yang mungkin kita tidak sadari. Tetapi jujur saudara yang dikasih oleh Tuhan, seringkali manusia itu lebih mahir menilai orang, lebih mahir mencari kesalahan orang daripada mencari kesalahannya sendiri. Jangan sampai kita menjadi orang yang seperti Tuhan Yesus menegur, yaitu orang-orang Farisi, orang-orang Saduki yang merasa hidupnya lebih baik, sehingga mereka sampai bisa melihat kesalahan orang lain, sampai bisa melihat kejelekan orang lain, sedangkan dia sendiri punya kejahatan, punya kesalahan yang besar. Nah, bahkan Alkitab itu mengatakan Tuhan Yesus menegur kepada mereka bahwa mereka itu hanya melihat selumbar di mata saudaranya. Selumbar saja, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saya baca selumbar itu di terjemahan yang lain adalah kesalahan kecil. Bahkan ada yang terjemahan yang lain lagi mengatakan selumbar itu serbuk. Ada orang yang terlalu mahir untuk melihat kesalahan orang lain, bahkan hanya selumbar saja bisa melihatnya. Sedangkan kesalahan kita sendiri, kesalahan diri sendiri yang besar tidak terlihat. Karena itu yang pertama, kebiasaan manusia lama kita yang harus dibuang tadi, mari kita bersama-sama belajar. Biarlah kita bukan menjadi orang yang biasa menilai keburukan orang lain. Kemudian yang kedua, kebiasaan apa dalam manusia lama kita, yaitu hal-hal negatif yang masih sering kita lakukan, yang tidak kita sadari, dan Alkitab tadi mengatakan itu membinasakan. Saya katakan tadi bahwa tidak ada manusia yang terlahir sebagai seorang penjahat. Dimulai dari kejahatan-kejahatan kecil, dimulai dari kebiasaan-kebiasaan yang tidak benar, yang dilakukan terus-menerus. Sampai akhirnya dia terbiasa melakukan kejahatan. Sama halnya tidak ada seorang yang dilahirkan sebagai seorang pezina. Dia melakukan satu hal yang kecil, namun itu menjadi satu kebiasaan yang pada akhirnya bisa membinasakan. Sebab itu mari kita bersama-sama belajar, ya. Jadi manusia lama, firman Tuhan katakan itu harus dicabut, harus dibuang. Kebiasaan manusia lama harus dibuang, harus ditinggalkan dalam kehidupan kita. Pertama, menilai keburukan orang lain. Kedua, hal-hal negatif yang ditulis dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-31. Demikian firman Tuhan, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Nah, tidak ada seorang, sekali lagi saya katakan bahwa dia terlahir sebagai orang yang gampang pahit hati. Kepahitan itu dimulai ketika kita tidak sadar, tidak suka dengan seseorang, lalu kemudian kita pelihara, sampai akhirnya kita benar-benar menjadi pahit dengan seseorang. Kemarahan pun sama. Tidak ada orang yang terlahir dengan menjadi orang yang pemarah sedemikian rupa. Saya percaya dari sebuah kesalahan-kesalahan, dari sebuah kebiasaan-kebiasaan yang kecil yang memupuk sedemikian rupa sampai akhirnya kita menjadi seperti apa yang firman Tuhan katakan. Kebiasaan-kebiasaan yang tidak kita hilangkan, yang tidak kita hancurkan selagi masih kecil, maka itu akhirnya bisa membinasakan kita. Karena itu mari kita bersama-sama segeralah perbaiki diri. Jangan sampai hal-hal yang kiranya tidak berkenan di hadapan Tuhan, seperti katakan kok kita mulai ada sedikit tidak suka dengan seseorang, mari kita bersama-sama cepat-cepat mengampuni.
Jangan sampai justru ketidaksukaan itu menjadi satu kepahitan, ketidaksukaan itu menjadi satu kemarahan dalam kehidupan kita. Tetapi begitu ada satu bibit-bibit yang tidak menyenangkan hati Tuhan, biarlah kita segera buang di dalam kehidupan kita sebelum hal itu menjadi sesuatu yang kuat di dalam diri kita. Kan ketika kita mau menghilangkannya sangat-sangat susah. Sebab itu mari kita bersama-sama segera buang manusia lama. Kemudian yang ketiga, manusia lama yang saya ambil di sini adalah pikiran yang sempit. Mari kita bersama-sama untuk tidak menjadi orang yang memiliki pikiran yang sempit. Ya. Saya ambil contohnya di sini adalah 2 Raja-Raja pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Dikatakan segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannyalah pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan? Sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Ya saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, begitu reaksionalnya orang ini, Raja Israel. Padahal Raja Aram itu meminta supaya panglima Naaman yang dia percaya itu karena sakit kusta. Dan diberitahu bahwa di Israel ada seorang nabi. Maka untuk pergi ke Israel, Raja Aram ini mengutus, memberikan surat dengan harapan yaitu supaya Naaman sembuh. Tetapi begitu menerima surat dari Raja Aram ini, Raja Israel marah. Orang ini cari gara-gara, Allahkah aku sehingga aku harus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Ya, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, begitu emosi, begitu temperamen. Kenapa? Saya percaya sebuah kebiasaan yang terjadi, pikiran yang sempit. Maka mari kita bersama-sama, biarlah manusia yang lama kita ini, ketika saudara dan saya menjadi orang yang mungkin kau berpotensi untuk memiliki hal-hal yang kiranya itu bisa mencelakakan kita, membinasakan kita. Dari mulai hal yang kecil, ketika mungkin kita mulai tidak suka dengan seseorang, lalu kita pelihara, sampai menjadi sebuah kebencian. Bukankah itu nanti akhirnya akan mencelakakan kita? Maka mari kita bersama-sama, biarlah kita membuang segala sesuatu atau manusia lama kita. Kebiasaan menilai keburukan orang lain. Yang kedua, hal-hal negatif yang masih sering kita lakukan. Atau kepahitan, kemarahan, kegeraman, pertikaian, fitnah, ketidaksukaan dengan orang lain. Ataupun pikiran yang sempit, mari kita segera buang dalam kehidupan kita. Ya, mengapa harus dibuang? Karena yang kedua tadi mengatakan firman Tuhan, hal yang buruk yang menjadi kebiasaan itu akhirnya bisa membinasakan. Nah, jangan sampai kita menjadi orang percaya, jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang sudah lama menjadi orang Kristen, namun ternyata kita punya kebiasaan-kebiasaan yang buruk, kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, yang kita pupuk sedemikian rupa sampai akhirnya mungkin katakanlah engkau menjadi orang temperamen. Engkau menjadi orang yang tidak lemah lembut, engkau menjadi orang yang tidak sabaran. Engkau menjadi orang yang melakukan dosa, namun engkau merasa bahwa itu biasa-biasa saja. Karena kita sudah terbiasa. Dan ketika kita sadar bahwa itu tidak baik, namun kita sudah terlambat karena untuk mencabutnya, karena untuk menghilangkannya, itu bukan perkara yang mudah. Maka mari kita bersama-sama selagi masih kecil, biarlah kita belajar. Ketika ada sesuatu yang kiranya kita tidak menyenangkan hati Tuhan, kiranya itu melenceng dari firman Tuhan, segera buang dalam kehidupan kita. Supaya tidak sukar ketika kita harus mencabutnya. Tetapi ketika itu sudah menjadi satu kebiasaan, sudah mendarah daging dalam kehidupan kita, dibutuhkan kuasa, dibutuhkan tenaga yang luar biasa untuk mencabutnya.
Bahkan bisa jadi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya terkurung di dalamnya. Maka mari kita bersama-sama buang selagi itu belum membinasakan kita. Ya, mari kita bersama-sama. Mengapa harus dibuang? Karena itu bisa membinasakan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Mari kita bersama-sama isi kehidupan kita dengan sesuatu yang baik. Filipi 4 ayat yang ke-8 dikatakan di sana, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, kalau yang ini perlu dipupuk. Jadikan ini sebagai suatu habit. Jadikan ini sebagai satu kebiasaan dalam kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita menyenangkan hati Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi mari kita bersama-sama jangan kita mengikuti manusia lama kita. Buang itu selagi masih kecil dan pupuk kehidupan kita untuk melakukan yang baik. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, latihlah perilaku yang positif. Biasakanlah diri memikirkan dan melakukan yang terbaik. Milikilah mental dan karakter yang benar. Sebab hal itulah akan menjadi penentu kehidupan kita di masa mendatang. Apakah kita akan berbahagia ataukah kita akan mengalami kebinasaan? Saya berharap mari kita bersama-sama dengan firman Tuhan yang kita dengar pada saat ini. Kita menjadi orang yang bijaksana, kita belajar menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Ada kesalahan kecil segera dibuang, ada kekeliruan kecil segera dibuang. Jangan sampai itu mendarah daging dalam kehidupan kita dan membinasakan kita. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama biarlah kita bisa mengalami sesuatu yang baik pada akhirnya. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadilah mempelai yang dewasa karena kedewasaan adalah ciri dari seorang calon mempelai. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau di saat badai bergelora. Ku akan
akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur malam hari ini Tuhan. Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu, kami mengagungkan Engkau Tuhan. Dan sekarang kami juga sudah bersama-sama mendengar renungan dari firman Tuhan. Tuhan, mari tolong kami, supaya ketika ada sesuatu hal yang jahat, ada sesuatu hal yang keliru, ada sesuatu hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, beritahu kami dan ajari kami untuk segera mencabutnya sebelum itu menjadi kebiasaan dan bisa menghancurkan kehidupan kami. Dan biarlah kami menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan dan menjadi dewasa di dalam pemikiran kami. Kami tidak berpikir sempit Tuhan, tetapi kami punya sesuatu yang boleh berkenan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh rindu Engkau terus menuntun, memimpin, membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan. Dan sekarang sebentar kami akan berpisah Tuhan. Sebelum kami berpisah, hamba-Mu sebagai pelayan-Mu, sebagai hamba-Mu Tuhan, hamba berdoa untuk semua sidang jemaat-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberikan kesehatan, Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan damai sejahtera, Engkau memberikan pertolongan senantiasa dalam kehidupan mereka. Kami berdoa untuk keluarga, kiranya Tuhan Engkau memberikan kedamaian dalam keluarga. Sekiranya ada sesuatu kekurang harmonisan dalam keluarga, Tuhan kiranya Engkau Tuhan memberikan kepada mereka kelemah lembutan, supaya mereka saling menyadari akan kekeliruan-kekeliruan mereka. Mereka saling mengampuni, mereka saling meminta maaf, dan terjadi satu rekonsiliasi dalam keluarga. Kami berdoa untuk anak-anak mereka Tuhan, baik mereka yang ada di kota Kudus maupun mereka yang ada di luar kota karena sekolah atau karena bekerja. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan Engkau memberkati anak-anak mereka, sehingga mereka menjadi anak-anak yang berhasil sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Mereka adalah keturunan-keturunan ilahi. Mereka adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami serahkan terus dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau memberkati bangsa kami, Engkau memberkati para pemimpin kami Tuhan, dari tingkat pusat sampai kepada daerah, bahkan di tingkat yang paling kecil RT RW sekalipun Tuhan. Kami serahkan presiden kami Pak Joko Widodo, kami serahkan para menteri, kami serahkan semua yang ada. Biarlah Tuhan Kau memberikan hikmat kepada mereka untuk memimpin bangsa ini Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati bangsa kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk wabah yang masih berlaku di bangsa ini, yang masih ada di bangsa ini Tuhan, yaitu COVID-19. Kiranya Tuhan Engkau memberikan kepada setiap anak-anak-Mu kedewasaan, mereka mau berjaga-jaga. Dan kami juga berdoa untuk semua orang supaya mereka menjadi taat kepada kepada pemerintah, hingga mereka mengenakan protokol kesehatan. Terima kasih Bapa di surga, kami yakin dan percaya Tuhan memberkati kami semuanya. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.